masuk. Silakan dulu. Ya, iya. Gimana kira-kira udah pas dulu situ? Udah ya. Udah ya. Di sini atau di sini? Duduk di mana? Di sini aja. Oke, sebelumnya siapa namanya? Nama saya Pak Ahmad Mirza. Oh ya, Ahmad Mirza. Ya. Biasa dipanggil Mirza. Mirza, Mirza. Jadi Mirza mahasiswa semester Sekarang udah semester 7 Pak. semester 7. Kalau semester 7 berarti udah ini ya, udah masuk MK seminar. Iya Pak, semester ini belum masuk. Baru masuk MK seminar. Ada kok juga yang semester yang lalu Pak, tapi bicaranya di semester 7 ini. Untuk seminar berarti Mirza udah punya judul ataupun udah judulnya udah ada sisi. Kan ini kan abis MK seminar kan, abis itu kan Mirza udah sesuk prodi. Ya, alhamdulillah Pak udah juga ngomong juga sama dosen wali kemarin itu Pak. Baru ngomong tahap pertama itu Pak, bahas judul dan dosen wali pun udah oke lah lebih. Nah sekarang ada juga dosen wali bilang disuruh ini dulu diri kita cari referensi. Disuruh apa tuh Mas? Kalau sekarang tuh fenomena tentang judul bisa nanti misalkan udah bisa buat sampai bab 2 disuruh nih Pak konsultasi lagi sama ibu gitu. Kalau Pak boleh tahu siapa dosen walian Mirza? Dosen walian Bu Heya. Oh iya. Mirza tinggal di mana di sini? Apa memang rumah sendiri? Apa memang rantau atau gimana? Oh di sini Mirza tinggal di kos Pak. Ini Pak sewa rumah. Satu rumah sewa itu sama abang itu ada kawan abang itu juga berempat satu rumah itu. Berarti kalau kos daerah mana? Oh di daerah Tungku sebelum Tungku. Berarti dekat lah kampusnya. Dekat Pak. Berarti di kos tinggal sama abang. Sama abang ya. Kalau misalnya kampungnya udah tahu di mana? Kalau aslinya Pak, misalnya dari Aceh Utara di Kumane. Oh di Kumane. Aceh Utara. Aceh Utara itu berarti ibu kota Aceh Utara apa ya? Lo Sukun. Lo Sukun ya? Lo Sukun. Lo Sumawwe itu masih di Aceh Utara? Dunia masih, tapi kalau sekarang kan udah bisa nih Pak. Lo Sumawwe sama Aceh Utara. Jadi Lo Sumawwe punya kota sendiri. Memang gitu. Oh, iya. Kalau nggak salah ini juga ya, apa namanya? Samalanga. Oh Samalanga. Samalanga dulunya juga kalau nggak salah masuk dalam Aceh Utara. Oh ya, itu Pak udah lama kan? Nama lihat. Tapi itu biar Aceh Utara maksudnya memang satu Aceh Utara namanya. Karena dulu kan besar lagi pecah-pecah gitu. Kalau lu semuanya berarti baru pemekaran atau gimana? Udah baru juga. Baru juga. Tapi nggak tahu spesifiknya apa. Pokoknya pas bisa di situ udah ada lah semuanya. Pas bisa udah ada gitu. Lu Sumawwe kota berarti ya? Ya kota Pak. Kota Mandira kan kalau ada kita kabupaten. Ini kota kabupaten. Berarti Lu Sumawwe sama Aceh Utara udah bisa kan? Bisa. Di Aceh Utara apa dibilang kalau ibu kotanya? Kotanya Lu Sukun. Ibu kotanya Lu Sukun. Kalau Lu Sumawwe itu udah kayak kota media kayak Banda Aceh kan? Ya, ibu kota Lu Sukun juga. Oh, ya. Kota media. Ya, Berarti ya. Berarti Mirza di Kumane? Di Kumane Pak, di paling ujungnya sebelum masuk ke Kabupaten Bire. Oh berarti memang SMA itu di mana kalau boleh tahu? Nah kalau SMA saya di Sumawwe Pak, karena SMA di Sumawwe. di pesantren itu di Masepena. Pesantren apa tuh? Mas Damura, Pesantren Harun. Arun PT Arun yang di yang PT Arun itu gas. Nah ya di situ. Kan itu pabrik, gimana kok bisa ada pesantren itu?
Ya itu Pak pesantrennya di komplek Pak, kan misalkan kita kan di pabrik Arul, kan para karyawannya tuh dikasih rumah komplek gitu Pak. Nah jadi dulu kan tahun berapa tuh, tahun 1970-an itu kan itu udah dibangun, jadi kan namanya bangun komplek itu perumahan namanya itu memang. Habis itu kan sampai tahun 2000-an awal kan kami udah menipis tuh sepatu stok gasnya. Jadi beberapa perumahan itu memang udah agak dihuni lagi gitu Pak. Jadi kan banyak yang kosong. Makanya di tahun 2009 itu dibangunlah itulah pesantren itu. Jadi pesantren itu di dalam komplek Pak. Pesantren itu kan ada komplek. Ya. Jadi apakah nggak mengganggu, kan ada pabrik Petiaron itu kan tentunya pabrik itu kan ribut ya. Oh ya. Pendidikannya kan kalau pesantren kan apa ribut tadi, kalian nggak merasa terganggu atau gimana tuh? Enggak. Konsepnya Konsep oh gitu ya. Kompleks sama pabrik itu Pak jauh. Oh pabriknya jauh. Kalau di Kalau PT Arun tuh yang dikatakan Arun tuh mungkin luas ya? luas sebenarnya Pak. Luas ya. Kalau kita bayangkan Pak kan semana tuh luasnya Pak? Satu kecamatan itu untuk kompleknya aja. Oh, itu jauh. Per kecamatan kayak satu kecamatan itu memang komplek itu aja Pak. Luas ini Pak. Oh. Kalau itu kan dekat udah kalau pabriknya tuh Pak emang dekat apa tuh dekat lautnya Pak. Ini enggak udah masuk ke dalam sana kompleknya gitu. Bukan dekat pabriknya langsung ada kompleknya gitu, jauh gitu Pak. Makanya enggak apa untuk pabrik sama kompleknya itu enggak ada gangguan gitu Pak. Memang aman aja. Berarti nggak mengganggu proses belajar mengajar ya? Ya. Lagipun Pak waktu itu memang udah banyak yang ini lagi Pak. Udah banyak yang nggak tinggal di situ lagi para karyawannya tuh. Udah agak-agak kosong gitu komplek ya. Berarti kalau boleh Bapak tahu, yang pesantren Mirza ini apa memang di bawah naungan PT Arun ataupun memang swasta ataupun ada orang ini yang memang orang kampung yang buat atau gimana? Kalau di situ Pak swasta memang di bawah naungan itunya. Oh memang di bawah PT Arun ya? Berarti dari PT Arun langsung dibiayai ya? Iya betul. Berarti bukan negeri ya, swasta. Tapi di situ emang ada satu pimpinannya ya, pimpinan pesantrennya itu ya itu yang kelolosan Pak itu. Berarti kalau misalnya tadi Mirza katanya di pesantren, berarti apakah memang berarti pesantren itu apa memang 3 tahun saja? Apa memang Mirza biasa kan kalau kita lihat pesantren kan dari pastinya kan ada yang memang 6 tahun dari kelas 1 SMP ataupun MSN sampai kelas 6 karena kan dihitung kelas satunya dari SMP. Itu jadi Mirza apa cuma 3 tahun apa memang 6 tahun? Di situ Mirza Pak 6 tahun memang dari kelas 1 SMP sampai kelas. Oh 6 tahun di situ. Iya betul. Itu kalau kalian tuh di pesantren apa memang ada boleh pulang jadwalnya per bulan atau gimana? Apa memang harus tinggal dan nggak boleh pulang? Kalau yang Bapak tahu kan, kayak di Gontor. Oh iya. Kalau di Gontor tuh mereka memang kalau nggak salah emang nggak boleh pulang sebenarnya. Jarang pulang orang tuh. Pulang waktu hari raya. Oh iya. Nah itu hari raya pulang. Kalau di pesantren Mirza gimana Pak? Memang kayak Gontor? Nah kalau di pesantren Mirza itu Pak sistem pulangnya itu kan memang udah dibagiin Pak. Itu kan per semester ya Pak. Nanti per misalkan nih semester kayak ini kami itu udah ada dikasih surat itu Pak, surat panjang itu di situ ada kolom-kolom nih. Misalkan kita mau pulang harian, gitu. Masuk pulang harian ini kita nggak nginap di rumah Pak, cuma pulang dari pagi sore kita balik lagi ke situ. Itu hari ya untuk pulangnya pun tuh Pak untuk hari Jumat aja misalkan yang harian karena kalau di pesantren kita tuh Pak liburnya tuh hari Jumat. Oh, kalau orang pesantren, pesantren Mirza tuh liburnya di mana? Jadi satu minggu tetap dia, tetap pergi sekolah gitu. Oh, satu libur itu tetap sekolah ya? Jumatnya libur. Jadi kalau misalkan libur itu, misalkan pulang-pulang hari itu ada jatah entah berapa kali pun bisa lupa Pak. Pokoknya nggak sampai 20-an kali, entah 10 kali pun satu semester, entah 7 kali yang gitu Pak. Untuk yang pulang per hari, yang nggak nginap ya di rumah.
Nah, misalkan kita minat di rumah itu ada di bawahnya tuh Pak, ada kolom satu lagi itu entah 5 kali cuma boleh dalam satu semester, entah 3 kali Pak, udah bukan gitu Pak. Nanti kan misalkan kita bisa udah sering kan itu udah penuh, misalkan itu kartu itu udah penuh memang nggak ada jatah untuk kita balik lagi ke rumah, harus di situ dalam semester itu Pak. Oh berarti kartu ya? Kartu dah. Hitungannya per semester berapa kartu? Satu kartu, nanti semester selanjutnya dikasih kartu satu lagi. Satu semester di pesantren juga 6 bulan kan? 6 bulan, ada 6 bulan. Berarti dalam 6 bulan itu ada satu kartu boleh kita sekali pulang? Iya, satu kartu tuh. Nanti kartu tuh diisi per gimana Pak? Satu kartu di atasnya ada kolom per hari, di bawah ada kolom per malam itu. Nginap gitu ya, ya. Berarti di dalam satu kartu itu kita bisa berapa kali pulang ya? Bisa. Oh. Sampai penuh kartu tuh. Kalau udah penuh kartu tuh nggak bisa pulang. Kalau oleh Pak tuh berapa kolom memang berapa hari kita maksimal bisa pulang? Pulang Pak, bisa lupa nih Pak. Misalkan untuk yang per hari itu Pak, kalau nggak salah itu 7 kali Pak yang nggak nginap. Kalau nggak salah Pak, 7 kali per semesternya. Misalkan nginap 3 kali Pak. Oh 3 kali. Nah, berarti masih ada masih boleh pulang. boleh Pak. Misalkan ada sakit berat kasih izin pulang gitu Pak. Misalkan yang perlu perawatan di rumah sakit lah gitu, yang perlu minat gitu. Ataupun ada acara-acara di rumah, ya. Berarti Mirza nonton misalnya. Gak usah Mirza, kira-kira kenapa Mirza, apa penyebab Mirza bisa betah di sana? Apa memang dari kawan-kawannya, apa memang dari ekstrakurikuler, apa mungkin apa olahraga? Mungkin dari mana kenapa Mirza bisa mungkin betah 6 tahun? Bapak aja mungkin kan kalau kita lihat anak itu kalau 6 tahun di pesantren kan pasti ada hal-hal yang membuat dia betah. Kalau dari Mirza sendiri apa kalau Bapak boleh tahu? Karena kawan-kawannya juga Pak. Karena situ kawan-kawannya Pak, kan kita memang beda-beda Pak. Daerah ada yang dari Aceh Tengah, ada yang dari Langsa, ada yang dari situ juga, dari seluruh Aceh dan di situ. Dan juga pas ada di situ kan memang juga beda-beda nih Pak kan. Pastinya cara kita berkawan sama kawan baru itu yang pertama-tama misalkan ini misal waktu pertama masuk memang susah kita beradaptasinya. Tapi lama-kelamaan asik juga Pak. Kita tahu gimana di sini budayanya ya kan di tempat orangnya masing-masing. Di situ kita duduk cerita-cerita. Dan lama-lama udah asik aja Pak gitu. Enak gitu di situ. Memang seru dengan kawan ya. Kompak ya. Terusnya ada fasilitasnya juga. Alhamdulillah itu bagus juga itu mumpuni juga. Yang bisa istilahnya ada fasilitas pun mendukung kan. Karena itu kan memang di ada apakah itu fasilitas di situ ya di komplek itu. Terus juga mungkin dari ekstra kurikulernya juga apa gitu. Apa sih kalau Mirza ada ikut ekstrakurikuler apa emang? Kalau pas MTS bisa ada ikut sepak bola sama pramuka satu lagi. Pas SMA cuma udah fokus di sepak bola aja, di pramuka nggak lagi. Ya, Mirza berarti Mirza kemari istilahnya kuliah bukan rantau kan? Saya bilang rantau. Berarti Mirza ini kan tadi kan tiba-tiba nih masuk ke ruangan Bapak. Ini kan ruangan kita kan ruangan bimbingan muslim ruangan kita. Jadi mungkin kira-kira apa ini yang mau Mirza bicarakan dengan Bapak nih? Ada yang mau saya bicarain juga. Oh, boleh tuh Bapak. Alhamdulillah Bapak senang kali nih misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang memang datang ingin berdiskusi kan, ingin kita sharing-sharing kan. Jadi kalau Bapak boleh tahu ini kan sebelumnya ini kan kita mungkin Mirza kan kita kan akan melakukan sesi dengan konseling kan. Jadi ini Mirza kita akan buat sesi dengan konseling kan. Iya Pak. Jadi sebelum itu Bapak mau menjelaskan dulu. Jadi dengan konseling itu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau seorang guru bimbingan konseling kepada konselinya, konselor itu juga disebut dengan guru bimbingan konseling kepada konseli atau kepada siswa atau mahasiswa yang menjadi kliennya, itu untuk sama-sama membimbing dan membantu mereka dalam mencari solusi atas segala permasalahan, atas segala hal-hal yang memang ingin kita cari solusi bersama. Jadi sebelumnya mau Bapak sampaikan, kita dalam bimbingan konseling ini Mirza ada beberapa asas.
azas-azas yang memang dalam bimbingan konseling itu memang harus ada. Yang pertama ada azas kerahasiaan. Jadi Mirza maksud dari azas kerahasiaan di sini adalah apapun yang Mirza ceritakan ke Bapak, apapun yang Mirza sampaikan, dan apapun yang kita bicarakan hari ini di ruangan ini itu merupakan hanya kita yang berdua yang tahu, dan itu adalah rahasia kita berdua. Jadi tidak akan kemana-mana, tetap rahasia kita berdua. Yang kedua ada azas kenormatifan. Maksud azas kenormatifan adalah bahwa sesi konseling ini adalah sesi konseling yang legal. Memang ini adalah suatu memang ikut dalam aturan. Jadi bukan suatu yang sesi konseling yang ilegal atau tidak resmi. Jadi kita resmi di sini. Kemudian azas selanjutnya adalah azas kesukarelaan. Maksud azas kesukarelaan di sini Mirza datang kemari dengan sukarela tanpa ada paksaan, dan Mirza menceritakan apapun yang ingin Mirza ceritakan ke Bapak itu dengan sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun, dari Mirza sendiri. Kemudian Bapak harapkan Mirza bisa berpartisipasi aktif dalam sesi konseling kita hari ini, karena biar sama-sama kita bisa lebih optimal dalam mencari solusi mungkin dari masalah yang sedang Mirza hadapi ataupun dari apa-apa yang ingin Mirza bicarakan berdua, agar ada hal-hal positif yang dapat lahir dari sesi konseling ini. Jadi sebelumnya Bapak mau tahu nih kira-kira apa yang Mirza ingin bicarakan Bapak. Ini Pak, jadi kan Mirza ini yang kayak bilang tadi dari memang dari SMP pas di pesantren tadi kan bisa suka ikut sekolah. Ekskulikuler kan? Nah itu Pak ke bawah sampai sekarang Pak. Jadi sampai pas bisa, tapi kebanggaannya lah Pak. Pas sampai Banda ini kan udah memang dulu kan emang suka main. Dan juga memang sering ikut juga ada turnamen itu Pak, bisa juga ikut gitu. Nah pas di Banda ini, nah di semester yang lalu Pak, nah itu bisa memang habis kayak udah bisa nih Pak, memang hampir dalam tiap bulan itu ada ikut Pak di turnamen di seluruh di sini Pak, ya kan turnamen bisa ikut gitu Pak. Nah maka di situ Pak pas akhir semester kemarin kan itu udah keluar nilai. Nah IP kita itu agak turun, memang anjlok gitu Pak. Turun lagi gitu Pak IP di sana. Karena memang kemarin itu kan udah turun nih juga. Nah di semester ini takutnya bisa gitu lagi Pak, karena memang masih main bola gitu Pak, namanya bisa main bola gitu, ikut apa tuh Pak, liga-liga gitu Pak kan. Ada juga Pak. Ini berarti kita udah mau bahas lebih lanjut lah. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bisa Bapak mau buat kita kesepakatan tentang waktu nih. Oh ya. Kesepakatan tentang waktu. Jadi mungkin sesi konseling kita hari ini berjalan sekitar 20 sampai 30 menit Mirza. Kira-kira Mirza dalam waktu 20 atau 30 menit ke depan apa memang kosong ataupun ada kegiatan lain nggak kira-kira? Alhamdulillah nggak ada Pak. Hari ini. Jadi kita alhamdulillah sepakat ya, bisa ya sekitar 20 atau 30 menit ya. Oke. Berarti dari yang kayak ini coba Bapak refleksikan sedikit dari apa yang telah Mirza sampaikan. Jadi tadi Mirza berarti khawatir karena nilai turun. Nilai Mirza turun, berarti kalau di perkuliahan gimana kira-kira kenapa? Ini kan nilai Mirza kan udah turun, berarti Mirza khawatir untuk kedepannya tetap turun. Jadi Mirza kalau nggak salah tadi ada sempat sampaikan apa karena memang sering main bola, atau gimana? Ya. Berarti kenapa Mirza tahu nggak kira-kira kenapa nilai bisa turun? Apakah memang sering nggak kumpul tugas ataupun memang apa karena main bola capek atau gimana kan? Kan misalkan sering main bola dan dari luar. Jadi salah satu mungkin Pak faktor yang sebabin nilai bisa turun itu karena telah kumpul tugas. Mungkin ada juga tugas-tugas yang nggak bisa kumpulin Pak, karena nggak tahu. Dan juga itu Pak, bisa jatuhnya karena bisa banyak izin gitu Pak.
Iya. Itu Pak masalahnya karena kan bentrokan sama turnamen biasanya Pak. Mungkin saya izin pas sekali izin misalkan di minggu ini izin aman, minggu depan ada masuk gitu Pak. Ya tiba di minggu depan lagi ada turnamen lagi kan harus izin lagi. Gitu Pak. Pertama-tama Pak kayak itu udah izin tadi kalau udah lama itu kayak udah ke bawah aja, makanya kemarin itu ada yang nggak sempat masuk, makanya ada yang bakal gitu Pak. Oh itu. Makanya nggak tahu lagi karena main itu. Ya. Gimana ya Pak? Kan bingung. Jadi kalau ini Bapak mau menyelidikkan, kira-kira Mirza, menurut Mirza, ini kan tadi kita udah, tadi Mirza udah sampaikan juga, dari yang Bapak dapat simpulkan mungkin kenapa nilai Mirza ataupun nilai akademik Mirza itu bisa turun, karena kan tadi Mirza memang lebih mengepentingkan atau mengedepankan turnamen tadi, sehingga banyak kuliah-kuliah yang memang tak masuk karena ini. Nah, jadi kan ini yang membuat Mirza khawatir atau cemas atau takut terhadap akademik Mirza ke depannya. Nah, kalau Bapak mau tanya sekilas tentang rating lah, kalau kita bilang masih sekarang rating ataupun skala. Kalau Bapak Bapak contohkan atau Bapak istilahkan dari 1 sampai 10, kira-kira tingkat kekhawatiran Mirza atau tingkat kecemasan Mirza terhadap anjloknya nilai Mirza ini berapa? Dari 1 sampai 10? 9 Pak. 9? Ya. Berarti kalau 9 berarti Mirza sangat khawatir atau sangat cemas terhadap nilai Mirza ke depannya. Ya. Karena memang Pak kan kenapa seperti juga karena kan sudah dituntut juga sama orang tua untuk memang misalkan ada IP atau nilai itu diperharga kan kira-kira sebenarnya tetap turun Pak. Habis itu tidak juga masalah itu sebenarnya berapa yang nilai kasih apa kamu kerja bohong gitu kan. Nah udah turun nih ya, itu bisa diambil dulu di situ pada juga begitu. Makanya harus ke seminggu juga nih Pak. Takutnya di semester ini pun gitu juga Pak takutnya nanti ke depannya. Tapi yang betul kayak Mirza bilang tadi kan, tentunya jadi kayak Mirza ada diktat tuntut sama orang tua, apalagi sekarang Mirza udah semester 7 kan, udah lagi mau seminar, sehingga memang IPK itu kalau misalnya dalam anggapan orang tua kan sangat penentu lah, penentu sangat penting. Tapi yang mau Bapak sampaikan juga, jadi Mirza ini sejauh kuliah dari semester 1 sampai semester 7 sekarang, walaupun Mirza ada kayak seperti ikut turnamen bola, kemudian ada kuliah, tentunya ini kalau misalnya kita lihat tidak ada nggak Mirza merasa di satu keadaan, di satu situasi Mirza tidak khawatir, merasa tidak khawatir terhadap nilai Mirza ke depan, atau merasa tidak cemas atau tidak takut terhadap anjloknya nilai Mirza? Untuk sekarang ini Pak tetap cemas itu Pak. Sekalipun belum ada merasa sekali ini memang apa yang memang harus saya jalani, saya tidak harus merasa kecewa terhadap apa yang memang saya lalui, ataupun Mirza ada satu keadaan atau situasi merasa tidak cemas atau Mirza tidak khawatir terhadap anjloknya nilai Mirza dengan kegiatan Mirza yang mungkin padat, mungkin memang Mirza suka main bola dan lain sebagainya. Pernah nggak kira-kira? Untuk saat ini memang khawatir gitu Pak. Masih khawatir. Tapi kan kalau mau Bapak tangkap lebih lanjut, tentunya Mirza di sini kita belajar untuk apapun yang Mirza pilih, apapun yang Mirza pilih dalam Mirza ini untuk kedepannya kan, tetap Mirza mungkin merasa oh ini saya anjlok nilai pasti karena memang saya lebih mengedepankan turnamen daripada perkuliahan, karena memang hobi saya di situ dan lain sebagainya. Tapi Mirza juga harus sadar ada hal-hal positif yang memang dapat Mirza dapatkan ketika Mirza ikut turnamen dan lain sebagainya. Bapak cuma ingin membantu menyadarkan Mirza bahwa setiap hal yang Mirza pilih itu tidak menjadi hal-hal yang negatif yang dapat membuat Mirza, jangan karena Mirza berpikir karena turnamen kemudian Mirza anjlok nilai, tapi di sisi lain ada nilai-nilai positif yang Mirza dapatkan di situ. Maksud nilai positif ini adalah Mirza mungkin ketika turnamen kan, kalau dari Mirza sendiri ketika turnamen apakah kan beda-beda nih mungkin ini ya,
Coba dari Mirza sendiri nih, ketika Mirza turnamen, ikut lomba futsal atau lomba sepak bola, apa hal positif ataupun apa yang Mirza dapatkan? Keuntungan apa yang Mirza dapatkan di situ? Misalkan dari ikut turnamen itu Pak, yang dia dapatkan pastinya skill bagus untuk depannya. Habis itu juga kan waktu tanding-tanding itu kan kita juga ada orang baru Pak. Itu jadi kawan baru, dapat relasi baru juga kita di situ. Kawan barunya. Mungkin nanti di depannya kita di turnamen ini kita jadi lawan, mungkin di depannya kita udah satu tim nanti ya Pak. Kan udah jadi juga dia kan. Nah ini mungkin siap tuh. Biasa juga, nah kan di turnamen bisa juga sering ikut turnamen ini untuk uang jajan juga Pak. Karena ada uang juga, makanya itu juga salah satu yang positif ya Pak. Ya, jadi alhamdulillah lah. Jadi yang ingin Bapak sampaikan, tidak hanya turnamen yang Mirza ikut ini, hal-hal negatif yang dapat membuat nilai Mirza ini anjlok. Jadi jangan menyalahkan karena turnamen. Pasti di setiap hal, di setiap apapun yang Mirza pilih tetap ada hikmahnya. Kayak di turnamen Mirza lebih dapat banyak kawan baru. Kemudian Mirza juga dapat uang jajan dari situ. Kemudian juga Mirza dapat mengembangkan skill dalam sepak bola dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah Mirza sudah sadar akan hal itu. Jadi kita istilahnya jangan lebih kepada menyalahkan diri sendiri karena gagal memilih ataupun salah dalam pilihan. Jadi mungkin seperti itu. Jadi Mirza lebih positif thinking ataupun lebih berprasangka baik ke depannya terhadap apapun yang Mirza pilih. Kita lanjut lagi Mirza. Ini kan tadi Bapak sempat ini kan sudah dapat kita simpulkan nih. Kenapa Mirza anjlok nilainya, karena memang Mirza sibuk dengan hobi Mirza yaitu main bola, ikut turnamen dan sering izin. Kira-kira kalau dari Mirza sendiri ini, apa kira-kira solusi yang dapat membuat anjloknya nilai Mirza itu Mirza dapat memperbaiki kembali? Bagaimana cara Mirza untuk mendapatkan solusi? Bagaimana mungkin kalau menurut Mirza yang sekarang nih, kira-kira apa yang harus Mirza lakukan ke depannya? Salah satunya Pak untuk memperbaiki depannya Pak, untuk optimalin Pak ini di semester ini di semua kuliah. Bisa harus minimal masuk semua gitu Pak. Untuk di kuliah dari sudah optimalin di semua tugas-tugas yang diberikan harus bisa semua di tepat pada waktunya. Berarti ya betul, kalau saya rasa Bapak rasa yang Mirza sampaikan itu sudah benar. Jadi kalau sekarang Bapak mau tanya, nah ini kan kemarin Mirza tadi pun ceritanya lebih mengedepankan sepak bola nih daripada kuliah sehingga sering izin. Ini kan kita tahu karena kenapa Mirza anjlok nilai, karena memang Mirza sering izin. Jadi gimana solusi untuk Mirza ke depannya untuk menyeimbangkan dua hal ini antara kuliah dan hobi sepak bola? Berarti Pak dari itu Pak Mirza nih harus pandai-pandai nih membagi waktu, kapan Mirza harus ikut dan kapan Mirza harus masuk kuliah, ya kan? Misalkan memang udah hari itu nggak ada masuk kuliah, boleh lah bisa ikut itu turnamen. Nah itu berarti dulu. Jadi kayak Mirza sampaikan tadi, Mirza ketika memang tidak kuliah baru bisa ikut di turnamen. Ketika ada kuliah, bagaimana Mirza ininya? Berarti harus bikin sesuatu Pak, misalnya ada bentrok gitu. Jadi Bapak rasa itu merupakan solusi yang tepat bagi Mirza. Jadi Mirza harus bisa menyeimbangkan antara turnamen dan sepak bola. Gimana cara juga di antara turnamen dan kuliah Mirza, gimana cara kuliah Mirza ini tidak tinggal lagi sehingga membuat nilai Mirza anjlok. Jadi mungkin Bapak rasa Mirza sudah punya solusi yang solutif terhadap solusi dari permasalahan Mirza. Jadi kalau Bapak boleh tanya lagi nih dari skala, kira-kira tingkat kecemasan, takut atau kekhawatiran Mirza terhadap anjloknya nilai Mirza ke depan ini untuk sekarang, ketika tadi kita sudah membahas beberapa solusi yang bisa Mirza terapkan, itu berapa? Untuk setelah kita berdiskusi tadi Pak, mungkin ini udah turun nih Pak, udah nanti misalkan Mirza udah tahu nih di mana Mirza harus kapan Mirza harus ini atau kapan Mirza harus itu. Untuk tingkat skalanya Pak mungkin udah sekitar 4 nih Pak. Udah oke aja Pak. Tapi masih ada dikit gitu karena belum terrealisasi aja mungkin ya Pak kan, tinggal dijalanin.
Berarti Bapak harap Mirza bisa lebih mengoptimalkan nih. Jadi Mirza sudah punya lahir solusi dari diri sendiri. Ini Mirza harus bisa betul-betul bisa menerapkan. Nah, jadi karena tadi Mirza udah bisa punya solusi untuk bisa membagi waktu dengan baik, bisa lebih menyeimbangkan antara kuliah dan hobi Mirza. Nah, jadi tentunya Bapak harapkan Mirza tetap bisa untuk komitmen, untuk bisa fokus kuliah sehingga nilai Mirza ini nggak anjlok lagi. Nah, jadi alhamdulillah apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita diskusi hari ini menghasilkan hasil yang positif. Mirza pun mulai bisa mengerti bagaimana cara Mirza membagi waktu diri sendiri. Kemudian Bapak mau tanya nih, kira-kira gimana perasaan Mirza setelah kita melakukan sesi konseling hari ini? Alhamdulillah Pak kan baru kali pertama juga bisa lakukan. Nah dari tadi pas masuk pertama bisa agak-agak cemas itu tentang masalah yang bisa juga itu. Dan setelah kita ngomong ini Pak, alhamdulillah udah agak-agak lega gitu Pak. Kan bisa ungkapin isi hati ya, jadi memang bisa kepikiran selalu gitu. Udah agak lega gitu Pak. Alhamdulillah Bapak pun senang bisa mandiri kan. Bapak pun senang juga bisa bantu Mirza hari ini untuk menyelesaikan atau mendengar cerita Mirza hari ini. Bapak harap pun pertemuan kita tidak hanya di sini. Mirza kalau misalnya ada apa-apa hal yang ingin dibicarakan silahkan jumpai Bapak. Insya Allah Bapak Senin sampai Jumat ada di ruangan bimbingan konseling ini. Mungkin sampai mungkin Bapak jam 2 biasa pulang. Harapannya kita kalau di luar saling bertegur sapa. Mungkin itu aja Mirza. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kira-kira Mirza ada yang ingin sampaikan lagi mungkin? Untuk saya ini mungkin ini dulu Pak. Mungkin untuk kedepannya jika ada lagi Pak Insya Allah akan baik lagi Pak. Terima kasih banyak Mirza. Makasih juga Pak udah dibantu hari ini Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nanti kita jumpa lagi. Ya boleh Pak.